Setelah lama menetap, etnis Rohingya itu meminta tanah ke Malaysia. Hai guys, ketemu lagi dengan aku. Jadi di videoku kali ini aku tuh mau cerita tentang etnis Rohingya kembali. Jadi kemarin aku udah buat video tentang etnis Rohingya ya. Terjadi penolakan di Indonesia. Jadi kalian tuh bisa lihat langsung di ini. Jadi ini udah aku buat dari versi Indonesia. Jadi kali ini aku tuh mau cerita tentang di versi Malaysianya guys. Tapi sebelum aku cerita, seperti biasa, kalian tuh harus subscribe dulu guys, agar nggak ketinggalan tentang storytellingku selanjutnya. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Sejarah etnis Rohingya menjadi pengungsi di Malaysia. Jadi Malaysia ini adalah menjadi negara tujuan untuk pengungsi Rohingya. Jadi Malaysia itu mempunyai sejarah yang panjang dalam menerima pengungsi Rohingya ini. Gak cuma Rohingya aja sih, berbagai negara yang mengalami konflik. Jadi dia tuh menerima gitu loh guys. Jadi menurut UNHCR ini, kalau salah koreksi lagi ya guys, di akhir Oktober 2023, jadi jumlah pengungsi penduduk Rohingya ini tuh sekitar 184.220 jiwa. Wow, cukup banyak ya guys. Jadi ini tuh yang udah terdaftar dari UNHCR di Malaysia. Kalau yang belum terdaftar nggak tahu ya guys jumlahnya berapa. Jadi berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Rifan Toko ini, yang berjudul Security Dilemma of Rohingya. Jadi sejak tahun 2011, Suaka ini telah mengizinkan Rohingya untuk tinggal di Malaysia. Tinggal di sini dalam arti mengungsi ya guys. Jadi di saat itu ada pengungsi Rohingya sebanyak 40 orang yang telah terombang-ambing di Teluk Benggala, yang pada akhirnya pengungsi ini ditampung oleh Malaysia. Jadi sebelum kedatangan pengungsi Rohingya baru-baru ini di laut, jadi ada juga komunitas Rohingya yang telah tinggal secara informal di Malaysia selama 1-2 dekade. Bukan 1-2 dekade sih guys, tapi lebih tepatnya 1-2 generasi, 1-2-3 generasi. Jadi menurut laporan dari MMC ini, pada era COVID-19 ini, jadi mereka itu masih menampung pengungsi dari Rohingya ini untuk datang ke negaranya. Jadi kayak mereka tuh membuka pintu untuk orang-orang Rohingya ini guys. Pada laporan Al Jazeera pada tahun 2020, ada 269 pengungsi Rohingya yang kapalnya ini udah rusak gitu ya guys. Jadi ini tuh diselamatkan oleh mereka. Jadi di dalamnya itu ada satu perempuan yang udah meninggal guys. Jadi setelah diselidiki oleh polisi setempat bahwa kapal yang dipakai oleh Rohingya ini tuh tidak mengalami kerusakan guys. Jadi emang beneran dirusak agar mereka tuh bisa berlabuh ke negara tersebut dan tidak bisa ditumpangi lagi guys. Jadi ibaratnya itu akal-akalan mereka aja guys. Selain mengakali perahu, jadi kelakuan dari Rohingya ini tuh seperti biasa yang terjadi di Indonesia. Mereka tuh kabur dari camp-camp pengungsian. Dan dalam jurnal yang ditulis oleh Rizwan bahwa etnis Rohingya ini bersama dengan keluarganya ini tuh melarikan diri ke pantai, yang pada akhirnya tuh ditahan oleh polisi Malaysia. Tapi balik lagi guys, setelah lama menetap, etnis Rohingya itu meminta tanah ke Malaysia. Jadi mereka tuh melakukan demo untuk meminta hak yang sama seperti warga lokal yang telah tinggal di sana. Ya disamaratakan gitulah guys. Dan mereka melupakan bahwa mereka adalah pengungsi yang datang ke negara tersebut. Jadi sebenarnya Malaysia ini udah menolak etnis Rohingya ini guys. Ya di negara kita juga sama ya. Jadi di negara kita juga menolak etnis Rohingya ini untuk mengungsi di negara kita, seperti yang terjadi di Aceh. Jadi warga Aceh ini melakukan demo, bahkan sampai melakukan pengusiran pada etnis Rohingya ini. Tapi balik lagi ya guys, sikap tegas pemerintah di sini tuh sangat diperlukan, yang cukup adil bagi masyarakat. Dan jika pemerintah tidak tepat dalam menanganinya, ya pasti kita ketahui lah, pasti akan terjadi perpecahan di dalam negeri kita. Jadi pemerintah ini dituntut untuk lebih bijak. Jadi cukup sekian videoku kali ini ya guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai di detik ini dan di akhir ini. Dan ketemu lagi dengan aku di next video aku selanjutnya, dengan storytelling yang menarik lainnya. Dan see you, dadah! Jangan lupa subscribe guys.